Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada seorang ustadz yang menganjurkan ya, menganjurkan untuk memusnahkan wayang. Ada yang nanya sama dia, nih ustadznya, aduh gimana ya? Harus ditingkatkan lagi keilmuannya ya. Yang ini menjadi sorotan publik ya, ketika ada yang tanya, saya orang Jawa dan suka wayang, apakah wayang dilarang ya? Apakah kemudian bagaimana kalau seorang dalang itu tobat ya? Nah, Ustadz ini langsung ya mengatakan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat terhadap budaya Indonesia, bahwa Islam melarang permainan wayang. Wow, wow. Ini nggak baca sejarah ya, bagaimana Islam itu pertama kali ya bisa diterima itu lewat bisa dilihat sejarahnya para wali songo menyisipkan cerita-cerita yang kemudian ada nuansa Islaminya ya. Aduh gimana ya? Kalau nggak baca sejarah nggak ngerti ya. Kalau kita hanya berpikir tentang fikih ya mentok, makanya harus dinaikkan kepada kaidah fikih atau usul fikih biar tidak menjadi manusia-manusia kerdil ya. Jadi bagaimana pemirsa ya? Ada namanya gapura. Gapura itu dari kata ghafuro. Jadi orang kalau nonton wayang itu, ayo lewat sini, ini namanya gapura. Asal katanya daripada ghafuro. Ya, kalau menonton wayang ya itu harus wudhu atau mandi dulu, diajari wudhu, diajari mandi, terus baru boleh nonton wayang ya. Jadi di abad 17 ya, wayang itu ibarat 29 ya, bioskop ya di zaman sekarang gitu loh. Jadi dulu belum ada listrik, tapi kemudian sudah ada bunyi-bunyian musik yang menarik perhatian orang, ada lakon, ada drama yang kemudian dipertontonkan, disisipi dengan nilai-nilai Islami. Masuknya saja harus lewat gapura, ghafuro ya, Allah itu maha maaf ya, bertobat lewat situ masuk. Akhirnya apa? Ya harus wudhu dulu, mandi dulu ya, sudah wudhu mandi apa? Ya baru nonton wayang. Nah, di sini banyak sekali kisah-kisah. Jadi, ketika Wali Songo menyebarkan Islam di Jawa, karena orang Jawa itu suka dengan simbol-simbol, maka dibuatlah simbol-simbol itu adalah penuh dengan makna, yang maknanya itu adalah sangat Islami sekali. Bagaimana kemudian kalau kita berbicara tentang Islam Nusantara ya, bagaimana cara torikoh ya, cara-cara berdakwah itu ya dengan budaya. Nah ini kok kemudian mau dimusnahkan. Wah, 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 wah. Berarti Ustadz ini tidak memahami bagaimana konteksnya wayang ketika itu adalah dalam sarana dakwah. Dalam sarana dakwah. Ya kenapa wayang ini? Karena menyerupai patung, menyerupai makhluk. Ini ya, ini ya. Nah itu, ini tidak mengerti secara lebih detail bagaimana para wali songo itu ya menyisipkan ya. Bagaimana metode-metode dakwah itu bisa sampai kepada masyarakat sehingga tidak terasa sudah masuk Islam ya, yang penting Islam dulu baru diajarin yang lain-lain. Tapi untuk masuk wayang aja kita melewati yang namanya gapura dari kata ghafuro ya, kemudian wudhu, kemudian mandi, diajari semuanya baru boleh nonton wayang ya. Ini berarti sangat prokes sekali ya. Tapi ini adalah Islam mengajarkan kebersihan, Islam mengajarkan pelan-pelan ya. Nah di situ ya, kalau tanya dia Islam melarang permainan wayang. Apa patung? Apakah kita menyembah wayang? Kan tidak. Ya ini sebagai sarana saja, sarana gitu loh ya. Nah, terus Ustadz ini mengatakan ya bahwa harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Islam itu nilai-nilai ya, nilai-nilai value ya. Nilai-nilai itu ya bisa diterjemahkan ke dalam budaya apapun gitu. Tapi kemudian kalau dia memaknai Islam dijadikan tradisi dan budaya, Islam yang mana? Islam yang mana gitu loh. Apakah kemudian yang selalu berbau Arab misalnya itu otomatis bisa langsung kita terima? Ya, belum tentu. Maka para ulama itu berpikir menggunakan metode-metode diambil inti-intinya. Oh ini inti-intinya. Oke, intinya seperti ini kita masukkan ke dalam budaya. Jadi sehingga intinya ini bisa masuk ke budaya apa saja gitu loh. Jangan kemudian
apakah ada budaya Islam? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya kan. Islam dijadikan tradisi dan budaya. Ini saya nggak habis pikir. Bagaimana logikanya seperti itu ya? Jangan budaya diislamkan. Wow, budaya diislamkan. Ya justru bagus dong kalau budaya itu diislamkan. Sehingga apa? Sehingga karena budaya itu mengakar pada masyarakat. Ketika masyarakatnya itu sudah megang teguh budaya, tapi kemudian budayanya diislamkan, maka masyarakat ikut Islam. Ya kan gitu logikanya. Ini kalau hanya belajar pada tataran fikih seperti ini, harus dinaikkan lagi pada kaidah fikih atau usul fikih. Nah, itu ya. Ustadz ini coba waduh, ya. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali. Mengislamkan budaya repot karena budaya. Ya itu tugasnya ulama. Gimana caranya berdakwah? Lo kok repot? Nggak mau repot. Enak. Ini cara berislam yang instannya seperti ini ya. Mengislamkan budaya repot wes, nggak usah. Ya udah. Kalau gitu karena budaya banyak sekali. Bagaimana kita mengislamkan budaya? Bener repot ini susah. Ya namanya ulama berdakwah, dai, mubalik. Ya harus berpikir, harus mau repot. Ya kalau Wali Songo mikir dari zaman dulu, nggak usah lah repot. Ya nggak ada Islam di Indonesia, ini gimana? Nah ini ya, ini. Kalau memang wayang ini peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisi orang dulu seperti ini, kata beliau, kata Ustadz itu ya. Tapi bukan berarti harus dilakukan, sementara dalam Islam dilarang. Harusnya kita tinggalkan. Loh, nggak apa-apa dilakukan, ya. Tapi menjadi sarana metode dakwah. Kemudian bukan berarti ini, wah ini nggak boleh. Ini nggak bolehnya gimana dulu? Ini kan masih muskil ini ya, masih muskil ya. Masa wayang nggak boleh, ya kan? Nah, ini kan wayang budaya. Budaya itu ya netral. Jangan salahkan wayangnya. Tapi bagaimana kemudian kita menyisipkan Islam di dalam metode-metode dakwah itu sudah, kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana Wali Songo berhasil dengan metode wayang itu mengislamkan. Ya, jadi ceritanya itu ya, kalau dulu orang-orang Islam, orang Arab, orang India membawa Islam itu cuma di pesisir-pesisir saja. Itu selama dalam kurun waktu yang lama ya, hampir 3 abad, itu hanya di pesisir-pesisir saja. Ya, kenapa kok tidak berhasil ya? Kalau Wali Songo itu dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun sudah mengislamkan 80%, 70% masyarakat Jawa ketika itu. Pertanyaannya 3 abad ini tidak berkembang, hanya di pesisir saja, tidak bisa mengislamkan secara masif. Tetapi kenapa di era Wali Songo itu dalam jangka waktu 50 tahun saja itu sudah bisa banyak mengislamkan 70-80% penduduk Jawa ketika itu. Kan berarti metodenya. Jadi gini, Pak, masyarakat Jawa ketika itu ya punya strata-strata sosial. Nah, strata sosial paling tinggi itu adalah begawan. Orang yang, jadi gini, semakin dia menjauhi harta benda, maka strata sosialnya semakin tinggi. Jadi yang paling tinggi itu begawan, orang-orang suci ya, orang-orang suci. Nah, itu nomor 1. Nah, selanjutnya adalah terus ya, pedagang itu nomor 5 atau nomor 6 itu ya. Nomor 5 atau 6. Nah, yang paling rendah itu adalah jagal, karena dia mengambil uang daripada mengambil uang dari masyarakat, yang mengambil nafkah dari menghabisi nyawa orang lain itu ya. Itu jagal ya. Paling rendah itu. Nah, pedagang itu nomor 5 atau nomor 6. Nah, karena masih bergelimang dengan harta. Jadi orang Jawa, kita lihat ya struktur masyarakatnya ya, itu setelah itu dihancurkan oleh Belanda. Jadi diubah sama Belanda, orang yang banyak uangnya itu yang paling strata sosial paling tinggi atau paling mulia. Zaman dulu enggak. Orang yang paling mulia adalah yang paling menjauhi harta benda. Jadi begawan itu ya, kemudian raja ya, atau yang kemudian dia mengatur rakyat, kemudian ksatria, dia berperang tapi dia mendapatkan gaji ya. Kemudian ada petani, baru pedagang, baru jagal ya. Nah, karena Islam dibawa oleh pedagang, maka di mata masyarakat Jawa ketika itu ya, itu adalah kasta yang rendah lah ya, rendah. Jadi tidak begitu diterima ya. Ada mungkin yang masuk Islam tapi ya hanya segelintir saja di pesisir Pulau Jawa saja. Nah, semenjak kemudian yang membawa Islam itu Wali Songo, dan itu dari golongan begawan, dari golongan orang-orang yang menjauhi harta duniawi, maka Islam ini kemudian, ini orang yang topnya, strata sosial paling tinggi, itu yang mengajarkan Islam, yang ngajak Islam, maka semuanya kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Dengan cara macam-macam. Salah satu metode dakwahnya adalah dengan wayang.
Nah, ini harus tahu sejarahnya sehingga jangan gampang menjudge, wayang itu kemudian tidak usah musnahkan saja, dihilangkan. Ini sungguh tidak tahu sejarah, tidak tahu metode dakwah, ya. Uh, malayatimu bihi malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini juga salah satu metode dakwah bagaimana Wali Songo bisa mendakwahkan dengan berbagai metode. Salah satunya menggunakan kaidah ini gitu loh ya. Banyak sekali kaidah-kaidahnya ya. Lil lil ghayah lil wasail hukmul ghayah ya. Jadi hukumnya wasilah itu juga hukumnya goyah ya. Hukumnya apa? Nah, itu wasilahnya untuk mencapai goyah itu juga hukumnya sama ya. Ya, itu nanti banyak sekali kaidah-kaidah yang seperti itu dan bisa dipelajari sehingga kita tahu, oh, wayang ini adalah warisan ya, warisan yang harus kita jaga ya. Meskipun menurut saya juga sekarang harus mungkin direproduksi kembali ya, sehingga mudah dicerna masyarakat dan lain sebagainya. Tapi itu tetap metode dakwah yang diwariskan oleh Wali Songo dalam mengislamkan Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Jangan ikuti ustadz yang seperti ini. Mari kita belajar lebih banyak. Mari kita melihat sejarah lebih jelas sehingga kita menjadi orang yang tidak gumunan, tidak kagetan, dan tidak mudah menghakimi sesuatu secara spontan. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.